Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang karamah Sunan Kudus usir wabah penyakit di negeri Arab. Kisah Sunan Kudus yang mengembara hingga ke negeri Arab, kota Mekah, sangat familiar di kalangan para santri di tanah Jawa. Ceritanya, saat Sunan Kudus berada di negeri Arab, kedatangan Sunan Kudus disambut dengan sinis oleh penguasa negeri. Namun hingga akhirnya beliau mampu mengusir wabah penyakit yang melanda negeri itu. Di dalam diriwayatkan, dikisahkan bahwa Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus itu suka sekali dengan pengembaraan dalam hal berdakwah, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji dan kebetulan sekali di sana ada wabah penyakit yang sulit untuk diatasi. Penguasa negeri mengadakan sayembara bagi siapa saja yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak yang mencoba, namun tak membuahkan hasil sama sekali. Pada suatu hari Sunan Kudus menghadap penguasa negeri itu, namun kedatangannya disambut dengan sinis sekali. "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit di negeri ini?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Sunan Kudus. "Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini banyak sekali para ulama dan syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah ini," jelas sang amir. "Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak terkabulkan," ujar Sunan Kudus. Sungguh berani Tuan berkata demikian," kata sang amir dengan nada berang. "Apa kekurangan mereka?" tanya sang amir. "Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Sunan Kudus dengan tenangnya. "Anda telah menyajikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah bisa jadi," jelas Sunan Kudus lebih lanjut. Sang amir pun terbungkam 1000 bahasa dengan jawaban yang diberikan oleh Sunan Kudus. Akhirnya Sunan Kudus dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Secara khusus Sunan Kudus berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit yang menyerang negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Bukan main senangnya hati sang amir, rasa kagum mulai menjalar di hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikan kepada Sunan Kudus. Namun Sunan Kudus menolaknya dengan halus sekali. Sunan Kudus hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir pun mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman Masjid Kudus yang didirikannya. Sekembali dari tanah suci, rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota Kudus. Pada akhirnya Sunan Kuduslah yang terpilih untuk bertugas dakwah di daerah itu.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.